Enggak dong. Ah, sakit. Berarti ditinggal duluan ke Medan? Iya. Wah, kapan kemarin? Kemarin. Tapi kurang ajar sih, Mas Dedi. Lu Tolong lah. jahat lu. Iya. Lu giniin anak orang, lu bisa gitu lah anak lu sendiri. Jangan disebut jahat, ntar dia sedih. Gak apa-apa. Besar FM. Tepuk tangan. Hey. Oh, gimana? Kode. 3, 2, 1. Oke, kembali lagi bersama gua di... Kok gua kembali lagi sih? Pun the first time. Gak usah ada kembali lagi. Jadi, Oke. selamat datang di acara terbaru kami yang paling heboh. Oke. Yang paling heboh. Iya. Enggak. Yang paling heboh. Ada gitu Iya. ya. Iya. Selamat datang di Besar-Besar Apanya? FM. Salah. Oke, lanjut. Selamat datang di Besar-Besar Besar apanya? Besar FM. Oke. Ya. Bersama gua Praja Malim dan Arlian Akbar yang setia Oke. menemani Anda 24/7 hari di sini. wah, Jangan lama pulang-pulang. banget. Oke guys. Jadi di Besar FM ini apa sih itu Besar FM gitu ya? Jadi ini adalah program dari Besar Media. Di sini gua sebagai host dan rekan gua Sebagai tamu. sebagai tamu. Jadi gua bintangnya, dia tamunya. Arli ini adalah salah seorang director di Besar Media. Dia juga apa namanya? Bukan cuma di Besar Media. Oh iya, Iya. di berbagai, Di berbagai perfilman perfilman di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Dia juga pernah belajar di Institut Kesenian Jakarta. Wah, keren banget. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Gua nggak pernah bercanda soal kopi. Yo, Ya. tos dulu dong. Tos. Iya. Ya. Besar FM itu adalah salah satu program dari Besar Media. Besar Media adalah Dia bingung guys. Kayaknya lagi linglung, kurang oksigen. Yo, Nah, jadi Besar FM itu kalau boleh saya jelaskan ya Pak ya. Silahkan, Pak. Oke. Besar FM adalah sebuah tempat untuk kita mewarnai media per-YouTubean di Indonesia. Betul. sekali. Di sini kita akan bahas banyak hal. Hmm. Ada konspirasi, Konspirasi. terus ada cerita kehidupan dan banyak hal Iya. lainnya yang mungkin nanti Politik kita akan juga kita bahas. susun satu-satu lah. politik bahas nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Kita minus politik guys. Kita Karena bahas tentang kesenian. politik cukup dimengerti dan Betul. cukup bisa speak up di luar, tapi Ya. tidak di Besar FM gitu. Kalau dari FM ini ya, ini menarik ya. Apa? Kebetulan Anda bahas tadi Besar FM gitu ya. FM. Dan Bung Malim ya, Iya. bahas tentang FM gitu. FM itu kan adalah frekuensi modulation ya. Iya. Nah, yang artinya dipakai di radio-radio gitu dan Benar. segala macam. Kenapa kita pakai di sini, Wak? Nah, karena menurut kita gitu ya, Besar FM ini muncul untuk menyatukan frekuensi antara kita dan kamu Audiens yang ada di rumah. Iya. Gitu. Teman-teman yang ada di rumah semua. Iya. Ingat juga kalau Besar FM tayang di Spotify dan YouTube. Oh ya, Ya. gue baru tahu loh. Ada sangat tidak ini sekali gitu ya. Tidak mendukung. Tidak mendukung sekali. Mendukung dong. Iya. Jadi buat teman-teman ntar tetap pantengin kita. Jadi Ya. kita bisa memberikan warna baru Ya. di per YouTube. Kira-kira saya mau nanya ke Pak Malim nih. Oh, kok jadi Anda yang nanya saya? Di Besar FM ini ada musiknya nggak sih Pak? Kayak radio-radio biasanya gitu Pak? Kayak Musik? kita habis ngomong-ngomong ada musiknya gitu. Bisa aja kita adain. Tergantung audiens maunya Oke. seperti apa. Kalau memang Nanti kita hadirkan lah ya. Iya. Siapa gitu band yang dulu-dulu kita tayangin di sini. live. Live. Next mungkin. Jadi kalau buat teman-teman yang ini tetap pantengin. Jadi next kita bisa tetap berkreasi. Betul. Iya kan, Wak? Betul. Iya kan? Kita undang pengamen-pengamen kali ya Iya. kalau di sini ya. Iya kan? Wah, iya Benar. benar. Kita berkreasi. Ya, jadi kita berdua di sini sekitar jam 11:30 malam. Ini Iya. kehidupan jam 12 malam di Jakarta Pusat seperti ini gitu. Iya. Kalau kita cuma mendokumentasikan areanya kayak kurang asik gitu. Benar. Apa? Gitu. Slow. Harus mendokumentasikan, harus ada orangnya juga Iya. gitu untuk menceritakan. Jadi Anda bisa melihat kondisi hari Senin pagi gitu di Jakarta Benar. seperti apa gitu. Pada Selasa malam lah, malam. Selasa pagi lah ya. Dini Selasa hari. dini hari. Dini hari. Di Jakarta Pusat itu seperti apa kondisinya gitu. Iya. Di Bagian sini masih rame, Wak. masih rame betul. Rame. Tadi informasi udah sampai lah ya. Sudah. Jadi kita ingin menyatukan frekuensi dengan penonton. Dengan penonton tentang Besar Media. Betul. Besar Media ini dibentuk pada tahun
2019 2019. Itu di mana? di Bintaro ya, Di Tangerang Bintaro, Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Nggak usah di-share alamatnya ya, bisa Oh, iya. dicari di Instagramnya kalau mau ke Instagram. alamat kita. Tapi Follow. kalau serius, kontak kita, kasih kita project, kita kasih di alamatnya. Iya, alamat kantor kita kasih. Iya, betul. Gede pokoknya, besar ya? Besar. Ini program yang menarik banget karena di sini kita menampilkan seorang bintang ya, yang sangat-sangat besar di zamannya, gitu. Mungkin di depan, bukan zaman belakang, gitu. Di zaman masa depan, ini ada bintang besar banget namanya Mainda Praja Malim SD Pari. Amin. Nah. Monumen. Sebelum Selamat terkenal, datang. gue ajak dia untuk nimbrung di Besar FM, Iya, gitu. betul. Dan dia adalah salah satu pendiri Besar Media juga, Iya. gitu. Dan kita punya program yang sangat spesial buat Anda semua untuk mendekatkan antara bintang masa depan Dengan penonton masa kini. Yeay. Besar FM. Iya dong. Bintang Benar, masa benar, depan benar. dan penonton masa kini. Amin, Iya. amin, 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 amin. Amin. Jadi, for information, monumen nasional ini, monumen nasional sih, Monas dong. Iya, Wak, monumen nasional, Wak. Bukan, ini monumen selamat datang. Monumen selamat Ah, datang. gue siram kopi juga. Ini monumen selamat datang. Jadi, ini didirikan pada Tahun 1962 1962 untuk menyambut Asian Games. Asian Games. Pada saat itu. Oke. Gitu. Karena Jakarta menjadi tuan rumah dalam Wow. penyelenggaraan Asian Games, dan saat itu juga dibangun juga Monumen. kayak Senayan, Oh. Gelora Bung Karno dan lainnya gitu, dan Beserta lain lah halnya. ya. Beserta lainnya. Dan Fasilitas. akhirnya ini menjadi pusat Jakarta sekarang begitu. Wow. Ngomong-ngomong ya, Malim ya. Ini kan pusat Jakarta ya. Hmm. Kenapa bentuknya kayak mata juga gitu? Iya. Nah, ini ada sebuah konspirasi yang kopi dan inspirasi. Mari kita kopi. Yoi. Tos dulu dong. Tos dulu. Ya. Gue pernah ngeliat dari berbagai sumber. Iya. Mungkin dari video atau dari foto. Iya. Jadi kalau ditarik nih, dilihat dari atas, Iya. ini bentuknya tuh sama kayak mata satu. Bahasa sih. Betul. Masa sih? Bener kan guys? Coba tanya deh teman-teman di rumah. Ben. Kalau dilihat dari atas tuh dia kayak mata satu. Bisa kita lihat gambar berikut ini nih. Ini gambarnya nih. Tang. Ya, ini nih. Ya. Nah, menurut lo gimana Lim itu? Kebetulan mungkin. Kalau kebetulan nih, kenapa adanya pas banget di tengah-tengah Jakarta? Karena kan namanya bundaran. Bundar. Kalau menurut gue nih, Iya. menurut gue ya teman-temannya dengan otak dangkal gue, bundar dari bentuk bundar ini nggak putus-putus, Wak. Ah. Gitu. Konsepnya ini menarik banget gitu. Ini adalah salah satu karya Iya. atau tata kota lah ya. Iya. Tata kota yang sangat menarik menurut gua. Ini megah, Wak. Kalau misalnya ini matanya, Ah. berarti hidungnya adalah Bundaran Semanggi. Betul kan? Kita zoom deh. Terus Mata eh, satunya lagi mana? Senayan. Oh. Yang ini, yang patung itu. Patung api. Gue lupa namanya apa itu, patung api. Oh, yang gorila itu. Bukan gorila, itu manusia, Bos. Iya. Cuman dia agak seksi. Pakai apa namanya? Nggak pakai kolor. Iya, Dia cuma pakai ini. manusia yang strong ya. Iya. Sorry, Kayak gue mungkin bilang itu gorila Samson mungkin kali. karena ini ya, karena gorila itu kan kuat. Enggak, lo ngejek lo. Bahaya, Bos. Parah. Kena undang-undang ITE, Bos. Enggak dong. Ah, sakit anjir. Sakit, Bos. Enggak. Iya. Iya, ya, itu manusia melambangkan pemuda Indonesia itu kuat-kuat. Betul. Jadi Betul. ada dia membakar semangat. Itu kan Betul. tangannya api. Obor kali. Obor. Menurut lu Apa nih? 5 tahun ke depan Oke. Jakarta ini bakalan seperti apa? Menurut gue ya, 5 tahun ke depan nggak tahu ya, gue melihat Jakarta itu bakal terus berubah terus. Oke, ke Gua arah nggak yang tahu. lebih baik. Ya, gue nggak Lebih tahu modern. ada apa lagi di, mungkin LED makin banyak kalau gue lihat ya. Iya, lebih Karena- ramah lingkungan sih harapan gua. Nah, itu harapan lo, tapi kayak kenyataannya. Ya harapan gua 5 tahun ke depan tuh. Sekarang kan lebih udah ada ramah jalur lingkungan. sepeda, Lip. Iya benar. Nah, kayak zaman dulu kan nggak ada jalur sepeda. Itu Iya. kerennya di situ ya, jalur sepeda udah mungkin bisa kayak Tokyo kali ya, yang Tokyo. pesepedanya banyak gitu ya. Tapi nggak tahu tren ke depan apakah motor listrik gitu kan, yang ramah Gua lingkungan. motor gitu. nggak apa-apa menurut gua ya. Karena kan sulit, tapi mobil sih agak dikurangin. Betul, kadang kan Benar. kalau di mobil tuh kita bisa muat 4 sampai 6 orang ya, Iya. tergantung mobilnya ya. Kalau mobil sport yang mahal itu cuma 2 orang, nggak apa-apa karena mahal. Ya. Kalau murah-murah ngapain 2 orang? Mending pilih pickup ya. Biar buat rame, Bos. Ya kan? Nah, Menarik Jakarta. kalau ini. menurut lu 5 tahun lagi gimana, Lim? menurut gua 5 tahun lagi, biar gua terawang dulu. Ya, coba. Udah belum? Gua
lebih ke harapan kali ya. Harapan lo ya? Harapan ya, 5 tahun ke depan. Gue berharap Jakarta bisa lebih kreatif dalam segala hal. Karena kreativitas itu diperlukan. Betul. Di berbagai bidang. Nggak ada macet berkurang karena itu udah dari lama kan. Betul. Dari berapa? Itu masalah lama itu. Bener, iya, masalah lama. Udah kasus. Lah. Solusi sudah ada ya. Iya. Cuman permasalahannya bukan di jalannya, di masyarakatnya. Betul, Gitu. betul. Tapi gue lihat lu kayak apa gubernur mau mencalonkan diri loh ke depannya. Amin, Soalnya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Jangan-jangan lu pengen masukin otak mereka supaya milih lo 5 tahun ke depan. Pilih gua 5 tahun ke depan, Jakarta pasti oke. Anjay. Kita kaya guys, Iya. kita kaya banget. Ayo. Ya kan? Betul. Tapi kenapa tetap miskin manusia-manusia? Bukan, miskin itu bukan berasal dari keuangan, tapi dari sini, Lin. Poor mindset. Oke, terima kasih, gua mau pulang dulu. Bis gua ada. Poor mindset. Iya, poor mindset. Membahas Jakarta atau membahas apa namanya daerah-daerah yang ada di Indonesia ini tidak akan ada habisnya ya, Wak ya. Betul, kayak apa ya? Menghitung hari, Detik demi detik. Weh, dangdut. menunggu itu kan menjemukan. Nah, jadi kayak kita harus melihat Jakarta ini day by day, progres. Iya. Progres terus-terusan progres. Cuma pesan gue juga untuk Gimana? mungkin diri gue sendiri, buat anak-anak muda di rumah sana yang ada di rumah atau dimanapun berada, ingin mengubah lingkungan atau mengubah tempat mereka tinggal gitu atau tempat kita tinggal gitu. Contohnya Indonesia gitu. Tapi menurut gue yang harus kita lakukan itu ya kita ubah diri kita dulu. Nah, iya. Kita ubah dari Betul. Gua kebiasaan sepakat. ya kebiasaan kita yang buruk yang terdekat dari diri kita gitu. Baru Kayak- ke lingkungan yang lebih besar. Kayak ada tuh pepatah zaman dulu kan. Itu tadi Lim. Jadi menurut gua Lim, bentar, ke continuity. Kacamata gua mana? Aduh, ini orang India memang ini. Enggak continuity, brother. Jadi Tolong, brother. kelihatan banget ya di cut-nya. Iya, iya. Jadi kalau gua mau bikinnya smooth gitu. Iya. Cut-cutnya smooth gitu. Bisa Iya, dibuat. iya. Jadi gitu, kan lu bilang tadi adalah bagaimana merubah seseorang tadi. Iya. Nah, tapi menarik banget. Ada sebuah kata-kata nih gitu. Gue lupa kata-kata Pandangan, siapa, statement. pandangan orang lain gitu kan. Bahwasanya ada seseorang yang ingin merubah dunia gitu. Tapi dia tidak mampu. Akhirnya dia pengen merubah negaranya. Oke. Tapi dia juga tidak mampu, Lim. Akhirnya juga dia ingin merubah teman-temannya gitu, masyarakat gitu kan. Tidak bisa gitu. Tidak bisa dia rubah. Akhirnya yang paling memungkinkan bagi dia adalah dia ingin merubah saudaranya atau keluarganya gitu. Tidak bisa juga. Sampai akhirnya dia sadari yang harus dirubah adalah dirinya sendiri. Betul. Wah, luar biasa Luar sekali. biasa. Saya Arli Teguh. Sampai jumpa di episode Go, berikutnya. go. Nah. Tapi memang benar, kita tidak bisa mengubah orang lain atau siapapun itu gitu. Tapi kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Betul. Dan gue pernah ngebaca juga ada salah satu, gue nggak tahu ini sumbernya dari mana, tapi gue pernah ingat pokoknya kalimatnya seperti ini. Kita tidak bisa mengubah orang yang bukan diri kita. Menurut lu dari kalimat itu bagaimana? Itu menarik ya. Bener sih, kita nggak bisa merubah orang yang bukan diri kita. Lihat dari Power Ranger aja, men. Yang Power Ranger itu cuma bisa mengubah dirinya sendiri, tidak bisa mengubah orang lain. Bener. Iya, dari Power Ranger aja. Berubah Katanya. Iya, Nah, kan? dia merubah dirinya sendiri. Tidak Kalau Power pernah dia- Ranger, iya, nggak merubah mungkin orang bilang, lain. berubah, lu berubah, nggak bisa. Dia harus merubah dirinya Benar. sendiri gitu. Kita hanya bisa merubah diri kita Iya, sendiri itu dari pelajaran tindakan penting. yang kita ambil. Iya. Jadi lingkungan kita melihat perubahan kita, mereka juga bakalan sadar dan berubah. Betul. Itulah pelajaran penting dari Power Ranger. Kita pikir Iya. Power Ranger ini apa sih? Apa tenaga-tenaga segala macam. Pelajaran pentingnya itu dia merubah dirinya sendiri untuk merubah negaranya dia gitu. Betul, betul, Contoh betul. dia menyelamatkan negara dia dengan merubah dia. Iya. Dengan film fantasi lah itu ya. Iya. Fantasi animasi or something gitu. Ada animasinya. Ada animasinya. Jadi Visual effect lah ya. gue suka nonton itu karena Iya. dibalik kreativitas dan skill Iya. yang dibuat, di situ diselipin nilai-nilai tentang kehidupan Betul. dari segi fantasi itu gitu. Tapi jangan salah, Kemanusiaan dan di lain-lain. setiap film animasi itu terselip banyak makna. Bener. Ada makna
di highlight sama mereka ya. Contoh film-film Pixar dan yang lainnya gitu. Ghibli juga gitu kan. Ada makna-makna manusia, kebahagiaan gitu. Ya, kayaknya Anda harus nonton film deh. Iya. Bioskop harus buka. Bioskop harus buka. Tapi udah buka bioskop. Udah buka. Yang di sini. Buka. Bintaro belum? Oh, Bintaro belum. Ketidakadilan bagi masyarakat, bagi sinias Indonesia. Itu tentang keadilan. Iya. Sila keberapa? Sila ke-5. Keadilan bagi Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat rakyat. Masyarakat apa rakyat? Rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Gitu. Baik. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Tapi memang yang keempat ini kan Ya, permusyawaratan perwakilan. Kita ulang. Oke. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah kita masih hafal ya. Amin. Iya. Tadi kan kita sudah bahas ada film juga gitu kan. Ada Bundaran HI gitu. Nah, menurut Malim sendiri nih gitu ya, sebagai orang yang tinggal dari sini dari tahun 2014. dari 14 sudah ke Jakarta itu ya. 14. Oke, gua 2014 ke Medan, lu ke Jakarta. Yoi. Aku dari Medan ke Jakarta. Gua dari Jakarta ke Medan. Yoi. Kuliah di STAN dong. ya. Selama dari 2014 sampai 2021 berarti kurang lebih hampir 7 tahun ya. Ya, Malim almost 7 tahun ya. 7 tahun mau ke 8 tahun lah ya kita bilang ya. Nah, di 7 tahun ini Lim, hal apa aja sih yang istilahnya Jakarta ini merubah hidup lo banget gitu? Kayak hal-hal lucu di Jakarta atau kisah-kisah di Jakarta lu lah gitu. Selama lu dari 2014 ini gitu. Dimanapun kita tinggal menurut gue ya, dimanapun kita berada, kita pasti bakalan menyerap budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat yang kita tinggalin gitu. Jadi gue dari Medan itu gue nggak tahu apa-apa di Jakarta, Pak. Kayak orang pulang. Iya, iya beneran. Gue nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Tapi yang pasti yang gue pegang gitu, selagi gue berusaha untuk belajar, semesta bakalan menunjukkan jalan. Jadi yang mengubah gue pertama menurut gue pola pikir gue pasti berubah. Terus goals gue juga dalam kehidupan berubah. Sama gue lebih bisa menghadapi begitu banyak karakter manusia. Gitu. Terutama gue anak teater ya, masuk di teater karena kita kan mempelajari karakter manusia. Gitu. Kalau gue lihat tadi, pola pikir sih. Betul. Pola pikir kita Mindset. hidup di kota, mindset ya. Pola pikir kita hidup di kota sama hidup di kampung atau desa itu beda banget. Kayak gue dulu, pikiran gue apa coba kalau di kampung itu? Ya, gue pikir mentok-mentok gue ambil batu bata, Lin. Karena kan di sana ada pabrik batu bata gitu. Mentok-mentok ya, gue pikir masa depan gue jadi apa, bos? Kayak gue lihat setiap gue pernah dari SMP gue ngeliat kayak anjir, kok kayak gini banget hidup di Aceh gitu kan? Maksud gue? Oh ya, dari Aceh. Gue dari guys. Aceh di Serambi Mekah. Ya, nama daerah Serambi Mekah ya. Cuman bukan di Mekah. Tari Saman dulu. Hah? Tari Saman. Orang pulau film ya. Nah, berkaca dari situ kayak gue melihat mungkin kemajuan ada gitu, tapi nggak sepesat di Jakarta gitu. Benar. Apa yang membuat kemajuan di desa nggak sepesat di Jakarta? Itu pertanyaan yang paling penting kan. Maksud gue kayak Pastinya harus berbeda. di-highlight dong gitu. Yang gue lihat adalah kalau di Jakarta, kalau di kampung ya, kita lihat dari kampung dulu jangan Jakarta ya. Kalau di kampung itu kehidupan kita tuh terlalu emang asik sih Lim, nuansa alamnya gitu. Tapi Relax. kita jadi kalau di film itu ada pacing ya. Jadi pacingnya slow gitu, slow gitu kan. Kita kalau ke Jakarta semua pacing itu serba cepat. Tak. Sebentar ada ini, ada ini. Semua orang kita lihat jalannya cepat dari kantor ke kantor, segala macam itu pergerakannya cepat. Nah, itu yang akhirnya memicu diri kita sendiri untuk menghasilkan karya yang luar biasa sebenarnya gitu. Tidak mau tertinggal. Ini tidak mau tertinggal kalau di desa. Dan satu lagi ya, apa yang membuat di desa tidak signifikan seperti di Jakarta gitu. Salah satunya adalah fasilitas. Gitu. Kalau di kampung kita lihat fasilitas kayak kita menyukai film gitu kan. Fasilitasnya nggak ada, Lim. Kita suka film hanya nonton YouTube kalau sekarang. Kalau zaman dulu, Lim, 2010 kurang, warnet ya. Kita bicarain warnet ya. Warnet, Tapi iya. kan belum kayak sekarang, masih ada BlackBerry waktu itu. Benar. Istilahnya gue sendiri Belum merata juga. belum mampu belinya. Benar. Gitu. Yang paling kan HP Nexia, Hidayah. Benar. Ada. Gue pernah dulu pakai Mito.
Mito. Iya. Lu bayangin Mito. Iya. Jadi headsetnya gede tuh ya kan. Iya. Nah, Oh my God. berkaca dari situ kan banyak hal sebenarnya yang kita kayak gue sendiri. Ketika gue ke Jakarta, tahun itu gue ke Jakarta, terus gue langsung masuk Hello Motion karena gue menyukai animasi. Gue udah pernah cerita sama lu, Lim. Gue sangat suka animasi. Gue pengen bekerja di animasi, industri animasi waktu itu gitu. Karena kan gue selama tahun 2007-2010 itu yang gue dalami adalah animasi 3D, tapi lewat aplikasi kayak cetak lah, kayak Dash 3D gitu-gitu. Nah, itu kan fasilitas nggak ada. Gue di sana nggak tahu mau belajar ke siapa segala macam gitu. Cuman kembali lagi harus cari pergaulan kalau di sana itu. Kayak orang yang main komputer banyak, yang dia cuman internetan atau yang main game banyak banget gitu. Kalau gue kan bukan tipikal pemain game gitu. Tapi gue tipikal yang pengen sesuatu yang bisa menjual gitu. Akhirnya gue belajar website dulu. Dari website Yang desain, menghasilkan ya. yang masuk kan. Dari website, desain logo segala macam. Nulis gue dari dulu, puisi-puisi gue suka banget kan. Dan gue lihat itu sih fasilitas tadi lah yang tidak lu temuin di desa tapi ada di kota. Betul. Ya yang akhirnya kan kayak lu sekarang gitu. Fasilitasnya banyak kalau di kota mah gitu. Banyak. Ada komunitas, ada media, Benar. terus ada kelompok. Yang penting kita kampus lebih gitu. aktif aja sih. Iya. Kita aktif banyak Iya. sekali sekarang itu apa namanya? Komunitas-komunitas yang Betul. menerima mungkin dengan bayaran juga ada, tanpa bayaran juga ada. Kalau susah offline mendingan online kan, online gratis biasanya. Benar-benar Nah, gratis. banyak lah maksudnya di Jakarta ya, apalagi udah sampai Jakarta bos, tengah-tengah Jakarta. Urban. Kalau lu nggak jadi apa-apa, Yoi. iya Wak, gitu. Tapi emang kok benar. gue menyadarkan diri gue sendiri ya Nggak malam-malam apa-apa. gini ya. Iya. Maafkan Curhat aku, tipis-tipis Tuhan. is okay. Iya. Itu motivasi sih. Kenapa kita bikin Besar FM juga? Iya. Berbagi pengalaman, ya kan? Sharing-sharing buat teman-teman juga ada pengalaman apa ntar di komentar. Iya. Mungkin berbagi juga Ya, buat kita. kita butuh tahu deh pengalaman kalian pertama kali di Jakarta itu ngapain? Apa pengalaman kalian yang nggak kalian lupakan semenjak kalian pertama kali menginjakan kaki di Jakarta? Gue pernah. Itu. Gue pernah. Itu apa? Gue pernah. Ah. Jadi, oke gue cerita. Ya. Jadi gue pertama ke Jakarta itu waktu itu bulan enggak. Gue ke Jakarta dulu, baru nggak nyampe sebulan gue balik ke Medan. Gue balik Apa ke itu? Medan. Gara-gara frustasi? Kayak anjir gitu. Iya, gue pengen aja gitu ngelihat kayak gue nonton TV kan. Iya. Nonton TV kayak wah Jakarta keren banget nih Lu gitu. nonton FTV sih. Yoi wah. Gue terkena ini apa namanya korban FTV. Iya. Jadi gua- kampung kan dari CTI, SCTV gitu. Gue udah lah. di Medan. Gue sekolah di Medan. Kota lah ya. Kota Medan itu kota jangan lah, kok iya, sampai iya. dihajar sama orang Iya, iya. Medan ya kan. Kota lah itu kota. Pijaknya lehermu itu. Tempat tahu dibuat ya. Jadi gue berangkat itu 2013. Gue berangkat 2013. Yang singkat itu gue berangkat 2013. Oh, pertama kali 2013. 2013. Iya bos. Merak. Merak ya? Nah guys, tiba-tiba ada orang datang di tengah kita membicarakan tentang pengalaman pertama kali di Jakarta. Orang ini tampak sangat lusuh saat itu. Dia mendatangi kita dan menanyakan bagaimana caranya ke Merak. Waktu itu kita merespon dengan santai karena kita kira dia sedang kebingungan mencari jalan. Namun ternyata ada hal lain nih. Jadi kita ajak dia untuk duduk dan ngobrol tentang pengalaman dia. Karena baru kita tahu dia juga baru pertama kali ke Jakarta dan ditipu. Nah, begini ceritanya. Apanya kabur? Ngobrol-ngobrol dulu lah, duduk sini Mas ya. Iya. Duduk sini dulu. Kita nanya bentar. Iya, duduk. Sini Mas, sini. Duduk dulu. Namanya siapa mas? Rizky. Rizky dari? Riau. Mas Oke. Rizky ini ke Jakarta 2 bulan lalu berarti. Mau kopi Mas? Kopi. Gitu. Apa pesan aja? Nggak apa-apa. Nutrisari kopi Mas, atau apa? mas. Kopi mas. Saya dari Medan, dia dari Aceh. Saya dari Aceh. Kita sama-sama Sumatera. Iya nggak Ya, sih? Sumatera. Bener kan? Iya. Jadi tadi kita bahas tentang pengalaman kita awal ke Jakarta. Mas, awal ke Jakarta, gimana pengalaman? Ya pertama ini sih ikut sama orang. Ikut sama orang. Iya. Terus? 2 bulan lalu naik apa Mas ke Jakarta? Naik mobil truk. Oh. Berarti dari Riau nih Mas. Iya dari Riau. Naik mobil sama supir yang sama. Sama supir yang sama. Dia orang Riau juga. Dia orang ini orang Mandailing. Oh. Taksel. Mandailing. Iya. Atau utara, Pak. Iya, Bata ya, Bata Mandailing. Iya. Enggak apa Mas, tar aja Mas. Thank you, Mas. Terus kenapa, Mas? Maksudnya kan harusnya dia bertanggung jawab. Pas
Kemarin bilang mau pulang kan, dia bilang nanti, tatonya dia duluan pulang. Dia pulang ke Mandailing duluan. Iya, mobilnya ditinggal sama yang punya mobil. Oh. Dia kabur gitu. Kabur. Berarti ditinggal duluan ke Medan. Iya. Wah, kapan kemarin? Kemarin Terus masnya nggak minta budget dari yang punya mobil? dari Iya. yang punya mobil dibilang udah dikasih sama yang supir. Wih. Makasih mas. Jadi Makasih, Mas. yang punya mobil juga nggak bisa bantu lagi, dibilang udah dikasih sama supirnya. Terus dibiarin Berapa gitu mas aja. gaji mas di situ? 2 trip mas, sekitar 1 jutaan. 2 trip 1 jutaan. Iya, Ke Jakarta malah. Jakarta. Berarti mas dari Bogor kapan? Dari Bogor tadi. Tadi sore. Dari Bogornya Iya. ke sini udah 2 hari di sini. Di sini tinggal di mana mas? Numpang di masjid. Masjid tidur mana? di musola. Pertama di Masjid. masjid Istiqlal. Cuman diusir sama sapamnya. Oh. Yang kedua Tapi emang tutup gak sih? Iya. Lagi Yang direnov kedua- kan, revitalisasi. bisa udah buka. Oh, udah buka. Ya. Yang kedua mana? tidur di halte. Oh. Rencana malam ini mau tidur di mana? Nggak tahu. Oh, kacau ya dia ninggalin. Mas apa namanya? Rizky. Mas Rizky. Umur berapa mas? Kalian 2001 mas. Oh. 2001. 2001 berarti masih 20 ya? 20. Mau 20 ya? Iya. Wah, 20 tapi pengalamannya udah gini ya? Iya. Jakarta ya? Tapi emang ya semangat ya Mas ya. Itu- Yang penting lakuin yang terbaik. itu ngapain, Mas, Bakalan kerjanya? lancar. Ini rencana mau pulang, katanya tanggal 6 kan dia bisa nyebrang. Nggak tahu lah ini bisa atau enggak. Nyebrang. Truknya ngapain mas itu? Kerjanya ngapain truknya? Ya? Truknya ngapain kerjanya? Maksudnya Maksudnya bawa barang, kadang-kadang bawa barang ekspedisi. ekspedisi. Iya. Itu tempat ekspedisi berarti. Tempat ekspedisi. Nama perusahaannya Sumandaraya. Sumandaraya. Iya. Jadi Sumandaraya ini ada perwakilan di Depok atau kantor di Depok? Ini dia punya ekspedisi di situ. Depok apa Bogor? tuh? Bogor. 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 Iya. Terus dia nggak bayar gitu? Enggak. Karena dia udah bayar ke Udah bayar supirnya. supirnya. Iya, ke rekan dia. Iya. Wah dibawa kabur berarti duitnya? Iya. Kacau ya? Jadi yang punya mobil dibilang udah kasih sama supir, supirnya malah duluan pulang. Dihubungin nggak bisa? Nggak bisa lagi. Dibilang nggak bisa, nggak aktif lagi nomornya. Itu budget belum sama sekali dikasih mas? Belum. Itu emang harus hati-hati ya kalau Iya. kerjain sama Uang orang ini ya. Mas gimana? Ya? Untuk ongkos ke sana? Ya nggak tahu lagi. Nggak punya uang sama sekali lagi. Maksudnya misalnya ke Merak nih. Heeh. Terus dari Merak? Rencana mau cari tebengan dari Merak. Oh iya, biasanya gitu ya, ada Truk-truk sama-sama juga supir bersama. gitu Iya. ya. Orang tua tau mas? Orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Maksudnya masih kesini orang tua tahu? Kalau kesini Pastinya tahu. Kalau balik nggak tahu? Enggak. Keadaannya Tapi di punya sini handphone nggak kan? tahu. Nggak punya. Kalau punya udah jual HP untuk ongkos pulang. Oh. Kabarin dulu orang tuanya kali mas. Punya nomornya? Nomornya lupa lagi. Itu pelajaran pertama ya. Soalnya Harus- baru kali ini sih merantau ke sini. Iya sih. HP emang nggak ada dari sana atau emang? Memang nggak ada dari sana. Oh. Kemarin kerja di sana pun palingan petani Petani ya. Iya. Tapi orang tua punya HP. punya. Kadang-kadang pakai HP orang tua. Oh iya iya iya. Sulit ya. Maksudnya Riau Batak enggak? Oh enggak. Enggak pekan, saya di pekan. Bang. Melayu dia. Oh Melayu. Iya, Pak. Bugis. ya. Iya. Berarti Makassar dong. Iya, cuman orang tua asli Bone. Oh, Cuma saya kan Sulawesi. kelahiran Riau. Iya iya. Ya jam segini mas. Sekarang terus terang ya jam 12 ya. Bro. Jam 12. Iya, jam 12 lewat. Maksudnya jam 12 itu nggak transportasi Jakarta nggak ada. Kalau naik Gojek bisa. Tapi jauh banget ke Merak. Iya sih. Naik Gojek masih ada. Tapi ada yang bilang tadi kan nanya di stasiun terminal Senen, katanya bisa dibantu cuman disuruh cari uang untuk ongkos ke ini sampai di apa ini Pekanbaru Berapa itu? 150 dia bisa bantu segitu. Cuman besok mobilnya terakhir. Oh. 150. Iya. Itu udah nyampe sampai Pekanbaru. Itu orang Mandailing juga, Bang. Mobil ALS. Tapi beneran nih mas. Benar. Itu batas isinya apa mas? Boleh kita lihat nggak? Oh. Minta izinnya dulu. Iya boleh ya. Santai aja, Bang. Iya. Kita karena kebetulan pertama kali ya. Gue pengen penasaran kok orang tega banget kayak gitu ya. Wah, Jakarta wah. Wah iya pak. Tempat perantauan apa aja bisa. Di sana tempatnya di mana mas tinggalnya? Kalau saya di Tembilahan. Di Tembilahan. Kalau ini apa mas? Ini Simut sama Anduk. Wah iya ya. Oke. Anak merantau. Oh, ya merantau banget nih. Sama Gue pernah Tembilahan. mengalami hal seperti ini juga.
Kan gue bilang itu yang gue berangkat dari Medan Iya. tanpa sepengetahuan orang tua, Wak. Oh, waktu pertama kali itu Pertama kali. ya? Oh, ngopi dulu Mas, apa? Minum dulu Dulu aja. waktu itu masih ada Polonia. Gue berangkat nih pesawat Polonia. Kalau ke Merak susah banget, men. Iya. Maksudnya kayak harus berkali-kali gitu. Kalau bis langsung nyampe sana. Ada yang dari Senen sampai sana. Tapi dia nggak nipu kan? Enggak, orang mobil ALS Oh, LS. Itu Antar 100 lintas. Sumatera. Itu 100.000, 150. 150 dan Kok nyampe murah? Pekanbaru. Dibantu, saya bilang kan nggak punya ongkos. Oh, jadi dia bilang 150 150 bisa, bisa bantu. Iya, Karena kan biasanya berapa ya? 400 nggak sih? 500. 500-an ya? Oh, berangkat jam berapa tuh, Mas? Besok pagi Jam? 9. Oh. Mas Islam. Islam. Lebaran, pengen lebaran berarti. Iya, Puasa tadi? tadi enggak. Oh, enggak. Kalau nggak puasa ngapain hari ini? Jalan kaki. Jalan kaki. Nggak Kemana ada aja apa-apa tadi sih. hari ini? Musafir dia berarti. Tadi dari apa nih? Senen ke daerah Priok, nanya-nanya ini Oh, udah ke Priok tadi? udah Jalan kaki, Mas? jalan kaki. Wah, luar biasa. Oh. Terus sampai sana kemana, Mas? Di mananya? Kemananya itu? Di angkatan laut. Terus apa katanya? Dia bilang nggak bisa, malah disuruh juga ke Merak. Diarahin ke Merak juga. Oh, di Merak juga belum pasti bisa ya? Iya, Naik ferry kan bayar, Mas? makanya Ke mana? Hah? Dari Merak kan bayar naik ferry? Tapi kalau dia nebeng, Bisa aja kalau Iya. misalnya mereka bayar. biasanya kan sama-sama anak rantau gitu ya, sama kerja di lapangan, bisa biasanya. Gue pernah mengikuti rule itu, karena gue kan explore banget ya, Wak. Iya. Gue pernah antar lintas motor, gue pernah naik. Gue dari dari Medan tuh 4 hari, Wak. Tapi kejam ya, Pak? Apa? Kayak ninggalin kayak gini ya. Lumayan. Gue pernah Wak. ninggalin saudara gue naik sepeda, Pak. Enggak. Gue giniin, jatuh dia di belakang. Terus gue merasa kayak bersalah. Itu juga merasa bersalah, Pak. Padahal gue ninggalin depan gang doang. Iya, Gitu. begitulah. Apalagi yang kayak ninggalin sampai pulang kampung, Pak. Benar. Gitu cuma ya 1 juta 2 bulan kerja Tinggalin 1 juta. anak orang ya. nggak 2 trip. Selama 2 trip, 2 bulan itu nggak pernah jalan lagi. Oh, cuma 2 trip selama itu, habis itu berhenti. Dari Medan, kemarin dari Pekanbaru ke Bogor, dari Bogor ke daerah Semarang. Oh, dari Semarang balik ke Bogor Balik lagi. ke Bogor Terus lagi. ditinggal habis itu. Iya, tinggal. Wah, kacau. Ditinggal lagi kerjanya, Bos, bukan lagi sayang-sayangnya. Iya. Ditinggal pas Kacau lagi ya? kerja ya. Pas Lagi lagi kerja- capek-capeknya. Lagi capek-capeknya. Nggak ada otaknya. Nggak ada otak. Itu penipu itu. Siapa nama supirnya? Dedi. Nggak usah sebutin Nggak apa-apa, merek. sebutin aja. Dedi siapa namanya? Nggak tahu, orang sering panggil Dedi. Oh, nggak kenal database-nya dia, datanya. Dedet, tolonglah Ded. Ded, tolonglah bayar lah, woi. Iya. Woi. Wah, jangan sampai lagi polisi, Wak. Semuanya ini. Orang Medan ini. Yoi. Kenal ada banyak. Iya, banyak kali. Banyak kali, Pak. Semua marga SD Paris semua kenalan bukan? Iya. Tandai mukamu ya. Iya. Ada fotonya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Kacau ya. ya udahlah, itu biarlah ya dia dengan Biarlah Tuhan membalas ya. kehidupannya, ya, dengan masalah dia juga mungkin ada. Iya. Mas, selama 2 hari ini apa yang ada di pikiran Mas? Ya nggak ada pikiran apa-apa sih, pikirannya memang pulang. Pulang ngapain? Sudah berdoa ke hari ini? Nggak, Kayak Mas harus berdoa. Iya. pengen pulang benar. Pulang Pengen ngapain, lebaran Mas? sama orang tua. Pulang ngapain? Ya pengen lebaran sama orang tua. Ketemu orang tua, Iya. ketemu keluarga. Terus pengen di Jakarta lagi nggak? Insya Allah nggak. Why? Nah, Mas. Kenapa? Ya nggak pengen aja lagi ke sini. Kan itu pengalaman. Gua aja maksudnya berangkat ke sini pasti ngalamin hal seperti itu juga. Iya sih. Gue pernah tidur di Senen. Soalnya Pas sama gue berangkat itu gue tidur di Senen. Ngapain? Gue tidur aja di situ karena keluarga gue pas di Medan itu dibilang, oh keluarga banyak di Senen. Kalau tidur di Senen? Gue tidur di Senen. Senen di mananya? Di rumah orang tapi? Enggak, di emperan. Wah. Lu bayangin gue bawa tas gue tidur begini. Jangan jadi kapol lah, kalau bisa kerja apa aja. Apa aja. Iya. Yang penting jaga kepercayaan orang. Itu gue juga di Jakarta seperti itu. Jaga kepercayaan orang, lakukan yang terbaik, jangan ngerugiin orang lain. Iya. Tuhan bakalan memberikan jalan gitu. Itu aja sih. Tapi kalau kita niat buruk apa segala macam, walaupun kita dapat sesuatu ya dari niat buruk itu gitu, tapi nggak bakalan Lancar ya? lancar perjalanan hidup kita. Itu aja sih. Orang tua juga pesan kayak gitu sih. Ah. Kalau merantau jangan sekali-kali ambil barang orang. Iya, ambil barang apapun itu kepercayaan lah. Hak orang lah ya. Iya, hak orang lain. Itu. Tapi maksud gue ini perjalanan yang kayak gimana ya? Itu sedih, Bos, baru pertama kali Jakarta ditipu gitu kan. Gue Iya, Mas, juga ya? pernah ngalamin, Wak. Nggak ada duit.
kan habis. Iya. Gue berangkat cuman berapa juta. Habis di ongkos, nyampe di Senen, gue ada Alphalink dulu. Alphalink buat bahasa Inggris. Itu translate. Kalkulator. Alphalink. Iya, kayak kalkulator Iya, gitu, iya. Alphalink. Gue tahu. Terus ada USB, Iya. gue jual tuh. Gue jual USB dulu. Dia bilang lu tahu berapa di Senen? Gue ingat banget, masih ingat banget tuh. Dia bilang 50 ribu. 50 ribu kan dia bilang pas gue jual. Baru gue tambahin nih pakai Alphalink. Gue berharapnya nambah dong harganya ya kan. Tetap dong 50 ribu. Terus lu kasih Alphalink-nya? Gue kasih. Karena dia gue ngasih USB aja dia nggak mau. Dia nggak mau. Terus Ya udah sama itu 50. Gue kasih Wak. Tapi dalam hati gue anjir gitu lah. Lu belinya Nyesek. mahal ya? Mahal, lumayan lah. 200-an ya? Iya, lumayan Alphalink tuh sama USB. Gue mikirnya ya 100 lah, is oke gitu kan. 50 ribu. Gue nitip tas di ibu-ibu pas gue makan. Dia bilang lu tahu apa? Dek yaudah titip aja di sini gitu. Gue mandi, ada di Senen tuh ada waktu itu tempat mandi umum. Oh iya, Iya ada tempat mandi umum kan. Gue mandi di situ, udah gue bersih-bersih, gue balik dong ke tempat ibu yang gue nitip tas. Iya. Gue mikir kayak mungkin ibunya baik gitu ya. Ya udah mas gitu. Ya Indonesia Wak, kita saling tolong menolong ya gitu. Saling topang menopang. Gue harapnya seperti itu. Diminta ongkos jagain tas. Padahal dia jualan di situ 20 ribu. Tinggal 30 ribu. itu sisa uang lu hari itu? Sisa uang punya gua. ATM? Wak? Iya. Punya ATM nggak? Enggak punya. Gue masih SMA. Tapi punya HP? Punya HP. Oke. Punya HP. HP Nokia waktu itu gue pegang. Gue minta ke mak gue, mak nomor abang di mana gitu. Karena dia nggak tahu kan gue di Jakarta. Tiba-tiba gue di Jakarta. Emang mau ngapain gitu? Ini Kak Sarah, pokoknya ada kakak gue kan. Kak Sarah katanya suaminya berhenti di Jakarta, dia pelayaran. Berhenti di Jakarta, dia mau nginep di rumah saudara. Oh ya udah katanya, dia kasih kan alamatnya. Jalan gue ke rumah dia. Gimana? Jalan kaki dari Senen ke mana tuh? Mana? Di rumah dia tuh. Mana, Pak? Pokoknya Cempaka Putih ke sana lah. Oh, Cempaka Putih. Masih lumayan lah ya. Lumayan dekat. Lumayan dekat. Iya. Dan gue nyampe di depan rumah dia. Nyampe. Pakai alamat itu. Pakai alamat tapi gue nggak tahu. Depan rumah dia tuh. Itulah kuasa Keajaiban ya. Tuhan. Iya. Gue nyampe di depan rumah dia, Wak. Gue telepon kan. Kak di mana gitu? Di rumah emang kenapa gitu? Emang rumahnya yang mana gitu? Gini. Kamu emang kesini gitu? Iya liburan katanya. Enggak main gitu. Oh ya udah. Dia buka pintu gue di depan. Gue nggak tahu itu rumah dia. Beneran. Gue ikutin Lu video. lihat ciri-cirinya sama gitu. Enggak, gue nggak pernah. Orang baru pertama gue ke Jakarta. Itulah pahit hidup di enggak sih. Iya. Tapi itu pilihan gue sebenarnya. Dan ya kita anak cowok ya, Wak. Ya udah slow aja. Gitu. Langkah panjang ya. Iya, slow aja, jangan kapok. Tapi masih umur 20, masih 19 lah ya. Sama, 20, SMA. Oh, SMA lo ya? SMA. Gue SMA terakhir itu umur gue masih 14. Muda ya Anda? Mudah banget. Luar biasa. Ini Mas, apa yang bisa Mas petik selama 2 hari ini Mas? Ya kadang jalan aja nggak kemana-mana. Cuman Jalanin aja. Kalau misal nih Mas, selama Mas jalan sampai ke Merak pun nggak ada yang nganterin gimana? Sampai lebaran gitu? Gak mungkin sih. ya nggak tahu juga sih. Cuman mungkin, pengennya tapi mau pulang jumpa orang tua. Nyesel nggak Mas kesini? Kalau nyesel sih ada nyesel. Nyesel Tapi aja. mau kayak mana lagi Iya kan? Makan udah makan. Makan tadi udah. Di mana makannya Mas? Ada yang ngasih di warung bantu nyuci piring. Kalau makan selalu nyuci piring atau gimana? Kalau makan ya kadang ada yang ngasih kan kalau sahur. Oh, di jalan ya? Iya. Apalagi lagi puasa seperti ini. Oh iya sih Pak. Pokoknya ya, Ada berkahnya juga ya. menolong, Oh, berbagi. ada yang ngasih tiap hari tuh. Iya. Cuman selama 2 hari baru semalam dapat waktu tidur di halte. Lu pikir kisah lu paling sedih kan? Masih ada kisah Mas ini loh. Bener. Dulu gue ngerasa kisah gue paling sedih. Iya kan? Parah. Soalnya selama merantau baru kali ini kayak gini. Kemudian Jadi- pertama dan terakhir lah Mas ya. Iya. Kalau ke Amin. Jakarta lagi dapat kerjaan yang pasti lah Mas. Gitu. Ketemu orang-orang Soalnya baik yang bertanggung jawab. Mungkin masnya itu juga baik, tapi Iya. kurang bertanggung jawab aja. Mungkin dia punya kebutuhan apa gitu ya. Ya, mendesak. Nggak tahu lah kita ya. Kita positive thinking aja ya. Positive thinking. Ya. Ya mudah-mudahan ada dapat jalannya sendiri Mas ya di sana ya. Kenapa Mas awalnya pengen jadi kenek Mas? Karena lihat duitnya atau apa Mas? Jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Ini pengalamannya ada tapi dia nggak ada nih Mas. Iya. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. cuman pengen lihat Jakarta aja.
sekalian Tapi jalan. Mas, ya lihat Jakarta tapi uang nggak ada nih Mas. Susah juga balik gitu Iya. kan. Iya. Tapi Mana? gimana Jakarta nih? Menarik nggak? Yang kata orang sih dibilang kalau ke Jakarta orangnya sombong-sombong semua. Oh ya. Ya tapi selama saya di sini insya Allah belum pernah dijalin sama orang. Oh iyalah. Orang baik bakalan ketemu orang baik. Iya. Insya Allah. Nah, jadi selama 2 bulan kemarin nggak mikir tuh kalau bakal kayak gini ya. Enggak, Mikirnya bakal balik sama, bakar balik lagi ke kampung. cuman Mas pikir 1 juta tuh balik kan 500.000 tuh. Pasti kan Pasti. uang habis cuma sisa 500 Ya tuh. kalau pulang ke sana kan biasa pakai mobil. Oh. Mobil truk. Iya kan mereka Ya, udah base camp lah ya. Iya, fasilitasi. Makan dibiayain kan? Iya, makan Iya kan? dibiayain. Jadi itu bersih istilahnya gitu lah. Uang rokok pasti dikasih toh. Iya. Mas anak dari keberapa Mas? 3. Anak ketiga? Iya. Saya Masih yang punya paling adik? kecil. Oh paling bungsu? Iya. Kan orang tua biasa susah ngelepas tuh Mas. Kalau ini memang nggak dibolehin pertama merantau. Cuman Kenapa ya, ngambil keputusan merantau? gara-gara ekonomi juga di sana susah kerjaan. Enggak sih. Cuman kan udah nggak punya bapak, Bapak udah meninggal? Oh Udah. sama gitu? tinggal ibu. Jadi pengen banggain orang tua. Amin, amin, amin. Ya harapan pasti gitu ya, kita ke Jakarta Setiap pasti anak. pengen dapat uang yang banyak gitu ya. Tapi kurang ajar sih Mas Dedi. Mas Dedi yang bikin podcast. Salah Enggak orang. dong. Salah Itu orang. Deddy Kombuzer. Dedi Kombuzer ya. Iya. Ini Dedi Truck. Iya, Dedi Truck. Dedi Truck sih. Dari PT apa tadi? Sumandaraya. Hah? Sumandaraya. Sumandaraya. Mas Dedi dari Sumandaraya, supir. Tolong Lu lah. jahat lo. Iya. Lo giniin anak orang, lo bisa gitu lah anak lo sendiri. Jangan disebut jahat. Ntar dia sedih. Gak apa-apa, lu sedih juga gak apa-apa. Gue juga sedih denger kisahnya bos, Iya, iya, gitu iya, kayak bener, anjir bener. kayak lo nggak manusia sih kayak gitu. Maksudnya kayak lo Mungkin karena anak cowok juga. bukan lo kayak ngemodohin orang jatuhnya gitu. Lo Nipu. Kita hubungin ini aja Pak. Apa namanya kementerian? Kementerian Kan ada. Perhubungan. Ada pasal anak terlantar, nah, gitu Pak. Ada pasal itu. Sebenarnya ini kan kementerian kurang tahu sih. kementerian harus ngeliat. Pak Menteri. Iya, menteri Pak apa atau nih? Ibu? Dinas sosial bos. Oh ya, Kementerian sosial. sosial. Iya. Siapa menteri sosial? Cari dulu browsing. Bapak kayak. Ibu kayak. Bapak. Yakin gua bapak. Ibu. Karena lebih. Bukan, karena kemarin yang bapak udah ketangkap. Oh ya. tinggal ibunya. Tinggal ibu ya. Bapak ketangkap kemarin, tinggal Siap, ibu siap, ya, siap, yang siap, berapa puluh M itu Pak. Tapi kan kalau ini tayang juga ntar ini dia udah nyampe di Riau. Iya, tadi saya cari-cari sih melapornya nggak tahu kemana ya. Tapi memang sosial ya. Kementerian Sosial dong. Oh ya. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan, Wak? Pancasila. Satu. Satu apa Mas? Nggak bisa. Gimana mau dibantu tapi Iya. nggak bisa Pancasila? Marah nih Pak Jokowi nih nggak dapat sepeda kita ntar Iya. nih. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Nggak tahu bener. Nggak tahu? Nggak pernah sekolah dari kecil. Oh ya. dari kecil nggak sekolah Mas? Berarti baca. Baca dikit-dikit alhamdulillah. Oh, alhamdulillah bisa. Main game Mas. Main dia, Wak. Kalau game jarang. PlayStation. Enggak. Tapi main game apa biasanya di mana? Palingan nonton YouTube aja pakai HP orang tua. Oh. Mas nggak dikasih HP sama orang tua? Nggak dibolehin pakai HP, takut pacaran. Oke. Nggak apa-apa kali pacaran. Anak bungsu. Anak bungsu. Dikit banget ya. Nggak, kalau nggak pacaran kapan nikahnya nanti? Di kampung gua aja nikah umur berapa? 20, 25 kan? Oh, lu orang kampung? Oh iyalah. Sama. Gua sekarang masih mengakui gua orang kampung, Pak. Iya, orang kampung. Iya, gua Tanah tuh Karo, Sinabung, Menjua-jua. Tahu Menjua-jua? Nggak tahu. Gua nggak tahu. walaupun kayak gini harus bahagia, Mas. Ya, enjoy, nikmati. Enjoy. Pertemuan kita, semoga kita bisa menjadi saudara. Iya. Ntar gua datang ke Riau, mungkin ketemu juga sama lu atau keluarga lu gitu Iya. kan. Dunia Atau- ini sempit, Wak. Mas tuh punya tato dia. Kok bisa Waktu di Batam. Iya. Makmur di Batam waktu itu ya. Iya. bisa nato, Mas ya? Apa Ikut. tuh? Maknanya apa, Mas? Nama pacar. Wah, tadi dilarang pacaran. Ada Oh, nama tapi pacar. punya pacar di sana. Ada. Sekarang masih punya? Alhamdulillah. Sekarang udah enggak. Ngapain apa cari tato? Yoi. Tato tuh Mas, nama ibu sama nama anak sama nama kucing. Jangan nama pacar. Pacar itu nggak pasti. Tapi Benar, anak kan benar. nggak mungkin jadi mantan. Benar. Ibu nggak mungkin jadi mantan. Betul. Yang bisa jadi mantan cuma pacar. Pacar sama istri, Iya. mantan istri. Yo, jahat banget kok. betina. Jangan gitu. Iya pokoknya kaum hawa lah. Ya. Keingat mulu dong sama Masih penting dia. saya di sini daripada dia di sini. Oh, dia taruh di sini. Iya. Wow. Oh dia naruh namamu di badannya?
Berarti lu udah ngeliat dong badannya. Berarti Enggak ngeliat lah. badannya dong. Enggak lah. Enggak. Lu tahu dari mana dia nato di Dia sini? ngeliat karena pacarnya pakai baju yang segini. Oh. Kemben, Pak. Dia tadi pakai kemben jadi kelihatan. Tuh bikin bareng Oh, batu bikin barang. Oh, dia dia- nulis nama lu di sini, Rizky gitu. sama di tempat tukang tato. Namanya Rizky ditaruh di sini. Tapi Oh, Rizky masih aman. Diganti sama dia. Rizky. Febian. Rizkyku berkahku. Kayak bakal bus-bus gitu, Bener, Pak. bener. Kesian istrinya ya. Cewek itu ya. Cuman jadi tempat pajang itu kata-kata mutiara. Tapi Mas beneran kayak gini kan? Bener. Karena banyak orang gini tuh yang sebenarnya nggak kayak gini. Oh, tiba-tiba kita di prank. Iya, tiba-tiba di prank. Kamera ada di mana-mana. Ternyata kita sedang ini apa namanya? Video Video dia ternyata yang ngeprank kita kita. lu prank kita. Enggak, memang betul-betul mau pulang ya. Oh iya. Menarik. Maksudnya nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada yang kebetulan, tapi ini adalah sebuah pertemuan. Jodoh namanya. Jodoh. Iya. Mungkin kalau nggak kita yang bantu ada orang lain yang bantu. Benar. Gitu. Kalau ada yang mau bantu dari kemarin bang, Ya mungkin belum bertemu orang yang tepat karena orang di Jakarta ini susah percayanya. Karena yang tadi tuh Karena banyak banget Mas karakter yang istilahnya gini. Dia nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi dia minta bantuan gitu. Nah, tapi orang pun ngelihatnya kayak lu masih bisa kerja gitu. Cuma kita nggak tahu kalau Mas kan motivasinya pengen balik gitu kan. Cuman harus hati-hati Mas kalau misalnya nanti kita kasih duit ya dipergunakan dengan baik gitu. Maksudnya jangan langsung kayak tadi jangan ke toilet habisin 20.000 gitu. Itu kan suatu kesia-siaan gitu. 50.000 saat itu penting banget bagi lo. banget. Beda sama sekarang mungkin Iya. gitu. 50.000 saat itu, Iya. itu saat uang lo satu-satunya. Instagram Mas Rizky-nya. Namanya M Kiki Rian. Rizky-nya dari mana, Wak? Kiki. Oh, Kiki. Dari Kiki, Pak. Kiki, Rizky, Rian, Kiki. Oke. Oke, M Muhammad Kiki Rian. Muhammad Kikirian namanya. Oke, berarti beliau ini valid ya, bukan penipu ya. Valid. Valid. Bareng pacarnya ini. Oh, itu pacar. Iya. Kok cantik banget pacarnya? Cantik, Wak. Iya, lu cantik lo pacarnya. Cantik. Tipe Iyalah. gue banget, Boy. Tapi ada nama Rizky di sini ya. Iya, ini yang dikasih nama. Oh, Apa Mas yang pengen Mas sampaikan? iya. Ya mau buat ini coba Mas Dedi, lain kali jangan kayak gitu. Cukup saya aja yang dilantaran di Jakarta. Mudah-mudahan uang itu berkah buat keluarganya. Saya ikhlas kok untuk bantu keluarga, mungkin Masnya lagi butuh sama keluarganya. Ya Sehat-sehat selalu, Mas Dedi. sehat selalu sama orang keluarga, sama istri, anaknya. Iya. Tuh Mas Dedi, dia aja udah maafin. Ini gara-gara Mas Dedi nih, Mas Dedi. Mas Dedi, dengar. Tolong Mas. Tolonglah Mas Dedi, bayar. Balikan. Bayar Mas Dedi. Ini gara-gara Mas Dedi nih, semuanya gara-gara Mas Dedi. Mas sebelumnya ada restu dari orang tua kalau merantau kayak gini? Kalau kemarin sih Pas kesini? pas kesini memang nggak dibolehin. Tuh. Emang restu dari orang tua itu penting sebenarnya. Apalagi seorang ibu ya. Nah, jadi pelajaran buat depannya pergi dengan baik-baik Mas. Itu Iya. restu paling penting, jangan kabur karena kita merasakan sendiri kan akibatnya sekarang gitu. Akhirnya perjalanan kita agak terhambat atau Soalnya susah. waktu merantau ke Riau kemana, restu sama orang tua diizinin. Lancar Jadi semua lancar ya. kan. Nah, ini mungkin pelajarannya harus restu kali Mas ya. Iya. Jadi kayak orang tua pun di sana nggak kecarian gitu. Ini pentingnya ini Mas, kalau sewaktu-waktu ada sesuatu sama Mas di luar sini gitu, itu orang tua tahu gitu. Tahu nyarinya kemana gitu. Kalau Mas kan kayak gini, orang tua bingung nyari kemana gitu. Paling polisi juga nggak tahu. Dibilang Bogor enggak, udah di Jakarta Iya. ya kan. Di Jakarta juga nggak tahu di mananya. Ya. Itu pentingnya Mas. Restu paling penting. Betul. Dan intinya malam ini Mas Malim gimana? Intinya malam ini apa ya? Buat gue pribadi nggak ada yang kebetulan. Mungkin Mas Kikinya juga apa namanya? Ya udah diatur sama Tuhan, ketemu sama kita gitu. Mungkin jalannya dari kita juga. Betul. Dan harapan gue buat teman-teman yang ada di rumah juga, apapun keadaan kalian sekarang, tetap bersyukur ya. Tetap bersyukur, berpikiran positif. Terus itu tadi, segala sesuatu tuh ya kita ada berkat dari keluarga. Betul. Mungkin Pasti ada mas, hikmahnya. iya, masnya juga dengan harapan, gue mau merantau demi keluarga gue gitu. Tapi kan apapun harus dikomunikasikan dengan baik. Iya. Betul. Gitu, supaya berjalan dengan baik juga ya langkah kita ya, diberkatin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini harapannya semoga kejadian ini tidak terjadi di teman-teman sekalian. Kalau misalnya pun kejadian, tolong
restu, nomor HP orang tua atau nomor HP orang penting dicatat karena suatu saat itu akan butuh Pak, diperlukan suatu waktu karena kemana lagi kita ngadu kalau bukan keluarga sendiri, orang lain nggak akan peduli. Sekian dari kita. Ya, sampai jumpa di Besar. besar apanya? Besar FM. Oke. Sampai jumpa bersama saya Arli dan Raja Malim. oke, see you. Semoga sampai. Dan akhirnya kita mendapatkan kabar kalau Mas Kiki sudah balik ke rumah. Dan fotonya bisa dilihat di YouTube channel kami. Terima kasih guys doanya. Besar FM.